Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Para pemirsa IPASKA TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali meneruskan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu keterangan tentang adab-adab bagi para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Pada malam ini kita akan meneruskan fasal yang sempat terhenti, yaitu pada bab kelima dari kitab ini, ya, fasal yang kedua, ya, tentang bagaimana mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayat Sahl bin Sa'ad. Kita terhenti di situ. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana para salafus salih, ya, menimbang riwayat-riwayat hadis yang menyatakan atau memaknai tentang bagaimana orang mengambil upah dari ta'limul Quran. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, ya, dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi berkata, bacalah oleh kalian Al-Quran sebelum datang satu kaum, ya, yuqimunahu iqamatal qidh, ya, yang mereka meluruskan bacaan Al-Quran itu seperti meluruskan anak panah, ya, meluruskan anak panah yang akan dilesatkan dari busurnya, ya. Jadi ini kiasan bagaimana seseorang yang mengajarkan Al-Quran atau dia penghafal Al-Quran atau qari'ul Quran yang kemudian dia akan mengamalkan ilmunya, ya, mengajarkan Al-Quran atau membacakan Al-Quran, ya, dia mendirikannya, ya, dia mengamalkan itu seperti meluruskan anak panah dari busurnya. Iqamatul qidh, ya, artinya apa? Cepat. Anak panah itu ketika melesat dari busurnya, melesat dengan cepat. Maknanya apa? Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Mereka cepat-cepat bergegas, ya, terburu-buru, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaatnya, ya, untuk mendapatkan pahalanya, ya. Wa la yata'ajjalunah, dan tidak melambatkannya. Di sini dimaknai yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin aw nahwihima. Mereka cepat-cepat untuk mendapatkan upahnya, pahalanya, bisa jadi dengan harta, mendapatkan harta, aw bisum'atin, atau bisa jadi menyegerakan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, sum'ah, aw nahwihima, atau semisalnya. Jadi ini hadis tarhib, ya, artinya hadis ini memberikan peringatan, ya, kepada para pengemban Al-Quran, ya, jangan sampai mereka terburu-buru, ya, untuk mendapatkan keuntungan dari dunia, ya, imma ketika mengajarkan Al-Quran atau ketika dia membacakan Al-Quran itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala dakhala rajulani min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masjidan falamma salima al-imamu qama rajulun
fatala ayatin minal Qur'ani thumma sa'al. Dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, telah masuk dua laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah masjid, ya. Maka tatkala keduanya melihat, falamma salimal imam, ya, imam telah selesai dari salatnya, ya, kemudian telah salam, ya, tahiyat terakhir salam, ya, kemudian selesai dari salatnya, qama rajulun, berdirilah seseorang laki-laki, fatala ayatin minal Qur'an, kemudian laki-laki tersebut membaca ayat Al-Qur'an, thumma sa'al, kemudian meminta upah. Faqala ahaduhuma, maka, ya, berkata salah satu dari sahabat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, telah mendengar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, ya, akan datang satu kaum, mereka meminta-minta dengan Al-Qur'an, faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu, maka siapa yang meminta dengan Al-Qur'an janganlah kalian beri, ya. Di sini disebutkan tentang bagaimana kedudukan hadis ini. Wa hadzal isnadu munqati', secara sanad hadis ini munqati', isnad hadis ini munqati', terputus. Kenapa? Fa innal Fudail bin Amr lam yasma' as-sahabah, karena Fudail bin Amr dia tidak mendengar sahabat, artinya beda tingkatan, beda generasi. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan sahabat. Jadi hadis ini masih muskil, ya, masih munqati', tadi terputus. Jadi dari hadis ini, tetapi secara makna memberikan peringatan juga, ya, bahwa akan datang seorang kaum, seseorang, ya, dia hanya akan memberikan bacaan Al-Qur'an, ya, atau mungkin mengajarkan Al-Qur'an, tetapi dengan tujuan untuk meminta upah. Pada orang-orang demikian dilarang untuk diberikan upahnya. Apa yang dia minta janganlah diberi, ya. Wa amma akhdhuhu al-ujrata ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Lalu dibahas di alinea berikutnya tentang bagaimana hukum mengambil upah dari ta'limul Qur'an, yang mana para ulama berselisih, ya, telah berbeda pendapat di dalam permasalahan ini. Fahaka al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, ya, kemudian di sana diceritakan Imam Abu Sulaiman al-Khattabi mengatakan man'u akhdhil ujrati alaihi an jama'atun minal ulama minhumuz Zuhri wa Abu Hanifah. Diceritakan oleh Imam Abu Sulaiman, ya, bahwa ulama yang melarang mengambil upah dari ta'limul Quran di antaranya adalah Imam Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Wa an jama'atin annahu yajuz illam yashtarithu, dan sebagian kelompok dari ulama mengatakan memperbolehkan mengambil upah dari ta'limul Quran jika dia tidak mensyaratkannya, illam yashtarithu, jadi tidak ada syarat, tidak mensyaratkan di awal ketika dia mau mengajar Al-Quran, tidak mensyaratkan di awal, ya. Kemudian setelah dia mengajar kemudian diberi upah, itu boleh dia mengambil upah tersebut karena dia tidak mensyaratkan di awal. Dan pendapat ini adalah pendapatnya wa huwa qaulul Hasan al-Basri wasy'abi wa Ibn Sirin. Itu adalah pendapatnya Hasan al-Basri, kemudian pendapatnya Imam Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Jadi yang kedua ini memperbolehkan mengambil upah dari ta'limul Quran, ya, dengan tidak mensyaratkannya, ya, dengan tidak mensyaratkannya, ya. Kemudian yang ketiga, wa dhahaba 'Atha'un wa Malik wa Syafi'i wa akharun ila jawaziha in syaratahu.
ya, wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Sedangkan pendapat yang kedua, yang ketiga, ini berbeda dengan pendapat yang kedua, ya. Di antaranya Imam Atha, Malik dan Syafi'i dan yang lainnya itu memperbolehkan untuk mengambil upah dari ta'limul Quran jika dia mensyaratkan sejak awal ketika mau mengajarkan Al-Quran, dia mensyaratkan dengan akad istijar atau ijarah, wasta'jarahu ijaratan, ya, sahihatan, dengan akad ijarah yang benar, ya. Artinya apa? Akad ijarah itu kan ada memberikan upah kepada seseorang, ya, atas kemanfaatan yang diberikan, ya. Jadi ketika mau mengajarkan Al-Quran dengan akad seperti ini, akad ijarah, itu adalah syarat, ya, maka itu diperbolehkan di dalam pendapat Syafi'i, ya, dan pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Atha ini. Wa qad ja'a bil jawazil ahadithi as-sahihati, ya. Dan mazhab yang ketiga ini atau pendapat yang ketiga ini, ya, mereka memperbolehkan untuk mengambil upah dari ta'limul Quran dengan dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih. Ini diantara penerawangan dari para salafus salih terkait hukum mengambil upah dari ta'limul Quran. Wahtajja man mana'aha bihadithi Ubadah bin Samit annahu alima rajulan min ahli suffati al-Quran annahu 'allama rajulan min ahli suffati al-Quran fa ahda lahu qausan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Wa huwa haditsun masyhur rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa bi atharin katsiratin 'anis salaf. Ya. Pendapat yang melarang untuk mengambil upah dari ta'limul Quran, mereka di antara hadis yang mereka jadikan dalil adalah hadis dari Ubadah ibnu Samit, bahwasanya Ubadah bin Samit mengajarkan seseorang dari kalangan ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Makkah, ya, hijrah ke Madinah. Dari Makkah hijrah ke Madinah, mereka statusnya adalah muhajir. Kemudian sampai di Madinah, tidak memiliki harta yang banyak, begitu ya, harta yang lebih, sehingga mereka tidak memiliki rumah dan tidur di emperan-emperan Masjid Nabawi, ya. Ini maka disebut dengan ahlu suffah. Suffah itu dari kata suf itu suf, as-suf itu ini kapas yang tebal, gitu ya, kapas, ya, atau kain yang tebal, begitu. Sehingga mereka dikatakan ahlu suffah karena mungkin kedinginan ketika di emperan Masjid Nabawi, ya. Kemudian berselimut dengan kain-kain tebal itu, ya. Nah, mereka ada di antara mereka itu, salah satu di antara mereka itu diberikan pengajaran Al-Quran oleh Ubadah bin Samit, ya. Kemudian Nabi mengetahui hal itu, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepadanya, in sarraka, Nabi berkata kepada Ubadah bin Samit, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Jika bahagiamu itu, jika kamu senang, ya, kalau kamu nanti in tutawwaqa, dikalungi, biha tawqan, dengan kalung yang terbuat dari api, min nar, ya, faqbalha, di yaumil qiyamah nanti atau di hari akhir nanti, kalau kamu senang diberikan kalung yang terbuat dari api, maka terimalah hadiah dari muridmu itu yang dari kalangan ahlu suffah itu, ya. Dari ketika Ubadah bin Samit mengajarkan padanya Al-Quran, ya, kemudian diberikan hadiah, ternyata Rasulullah mengetahui hal itu, kemudian
Rasulullah mewanti-wanti pada Ubadah bin Samit agar jangan mengambil hadiah itu karena hadiah itu didapat dari pengajaran Al-Qur'annya. Nah, dan hadis ini hadis masyhur, diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh yang lainnya, dan juga bi atharin katsiratin 'anis salaf, ya. Ma'thur dari kalangan salaf, tersampaikan dari kalangan salaf, ya. Banyak, ya. Sehingga hadis ini menjadi hadis masyhur, ya. Tetapi kemudian hadis Ubadah bin Samit ini dijawab oleh ulama-ulama yang memperbolehkan mengambil upah dari ta'limul Quran, ya, dengan dua jawaban. Wa ajaba al-mujawwizuna an hadithi Ubadah bijawabain. Dan dijawab oleh kalangan yang memperbolehkan mengambil upah dari ta'limul Quran dengan dua jawaban. Ahaduhuma anna fi isnadihi maqal. Ya, mereka mengatakan bahwa yang pertama, di dalam sanad hadis Ubadah bin Samit ini ada maqal, ada catatan. Wathani, kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, annahu kana tabarru'a bi ta'limihi falam yastahiqqu syai'an. Bahwasanya Ubadah bin Samit ini tabarru', dia melakukan amalan sukarela ketika mengajarkan Al-Qur'an itu, dia sukarela. Amalan tabarru', tidak ada akad. Falam yastahiqqu syai'an, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah itu. Karena amalan tabarru' itu tidak boleh diberi ganjaran. Amalan tabarru', amalan sukarela itu tidak boleh diberikan upah, ya. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil hadiah itu. Tsumma ahda ilaihi ala sabilil iwad, ya. Kemudian diberikan hadiah padanya untuk sebagai ganti dari taklim Al-Qur'an. Falam yajuz lahu al-akhd, maka tidak boleh dia mengambil upah tersebut. Bi khilafi man ya'qidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim. Ini berbeda dengan orang yang mengadakan akad ijarah ketika mau mengajarkan Al-Qur'an, ya. Sebelum mengajarkan Al-Qur'an sudah ta'aqqud, ya, sudah mengadakan akad untuk harus memberikan upah bagi yang diajari, ya. Maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya. Ini di antara beberapa hal yang diperbincangkan di kalangan salafus salih tentang mengambil upah dari ta'limul Quran, ya. Intinya, poinnya, ya. Jadi ada kalangan ulama yang melarangnya secara mutlak, sama sekali tidak memperbolehkannya. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Az-Zuhri, ya. Kemudian yang kedua, ulama yang memperbolehkan jika tidak mensyaratkan, jika tidak ada akad. Artinya apa? Ketika dia mengajarkan Al-Quran, kemudian setelah selesai pengajarannya diberikan hadiah atau diberikan upah, maka dia tidak mengapa mengambilnya karena tidak mensyaratkan di awal. Ya, di antara pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Asy-Sya'bi, dan juga Ibnu Sirin. Kemudian pendapat yang ketiga yang memperbolehkan, ya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Atha, ya, itu memperbolehkan jika mensyaratkan di awal, ya. Ini juga berdalih dengan hadis-hadis sahih berkaitan dengannya, ya. Kemudian kita masuk pada fasal berikutnya, fasal kedua dari bab 5 ini, yang mana pada fasal kedua dari bab ini, bab kelima, menjelaskan tentang bagaimana semestinya seorang pengemban Al-Quran itu komitmen dengan hafalannya, ta'ahud bil Quran, ya. Atau bisa kita ambil judul dari fasal ini adalah bagaimana cara para salafus salih dalam mewiridkan hafalan Al-Quran untuk dibaca pada kesehariannya, ya. Bagaimana mereka para salafus salih menjaga Al-Quran, ya, dengan melazimkan untuk membaca Al-Quran di hari-hari
mereka, ya. Yang bagi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthiru minha. Seyogianya bagi seorang pengemban Al-Quran untuk menjaga tilawatul Quran, murajaah Al-Quran, wa yukthiru minha, dan memperbanyak untuk memurajaah hafalan Al-Qurannya, untuk memperbanyak tilawahnya. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum 'adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Ya. Dan adalah para salafus salih radhiyallahu anhum, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda, memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda-beda dalam hal ukuran seberapa banyak mereka menghatamkan Al-Quran. Ya. Dari sini kemudian kita ingat satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abi Musa radhiyallahu an, ya, anin Nabi SAW qala, ya, dari Nabi SAW bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, ya, ta'ahadu hadzal Qur'an, jagalah hafalan Al-Quran kalian. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uqliha, muttafaqun alaih, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Artinya, jagalah hafalan Al-Quran demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah maksudnya, ya. Lahu wa asyaddu tafallutan, bahwasanya hafalan Al-Quran itu jauh lebih cepat hilang, ya. Jauh lebih cepat hilang minal ibili fi uqliha, daripada unta yang diikat, ya. Dari sini, ya, kemudian para salafus salih memiliki adat, ya, melazimkan diri, konsistenkan diri untuk membaca tilawatul Quran dan murajaah Al-Quran. Nanti kadarnya berapa hari, ya, diceritakan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada di sini. Kita baca, faruya Ibnu Abi Dawud an ba'dis salafi radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud, ya, dari Abi Dawud ini maksudnya Abi Dawud yang ulama yang terkategorikan min ashabis sunan, ya, Sunan Abi Dawud ini. An ba'dis salafi radhiyallahu anhum, ya, diriwayatkan dari Abu Dawud, ya, menceritakan tentang sebagian salaf, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, ya. Annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidah. Bahwasanya sebagian salaf itu mereka menghatamkan Al-Qur'an pada waktu 2 bulan, ya. Di dalam waktu 2 bulan, khatmatan wahidah, satu kali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah, dan sebagian yang lain, sebagian salafus salih yang lain menghatamkan setiap 1 bulan 1 kali. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmah, dan sebagian salafus salih yang lain, ya, menghatamkan Al-Qur'an setiap 10 hari, ya, 1 kali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin, dan sebagian lagi ada yang mengatakan, ya, 8 hari 1 khatmah, satu kali khatam. Wa anil aktsarina fi kulli 7 layalin, dan kebanyakan dari mereka para salafus salih, ya, yaitu setiap 7 hari 1 kali khatam. Nah, ini. Jadi bermula dari yang kadar yang paling lama, kemudian naik, ya, sampai pada kadar yang paling sedikit harinya, ya. Ya, dari 2 bulan, kemudian 1 bulan, kemudian 10 hari 10 malam, ya, kemudian 8 hari 8 malam, kemudian 7 hari 7 malam, ya, 7 hari 7 malam, ya. Ini artinya meningkat mengerucut kepada yang lebih sedikit, jadi lebih kuat begitu, ya. Ya. Jadi ini juga kalau yang 7 hari 7 malam ini beranjak dari metode para salafus saleh, ya. Mereka ada metode murajaah dengan fami bisyauq,
fammi bisyaukin, ya, fammi bisyaukin, ya. Fammi, ya, ya, fammi bisyau, ba, shin, wawu dan qaf, bisyauki, ya. Ini perlu kita jadikan standar murojaah kita juga, ya. Kalau bisa 1 pekan itu 1 kali khatam dengan metode ini. Fami bisyauki, bisyaukin, fami bisyaukin, ya. Apa ininya? Dari singkatan nama-nama awal surat, ya. Fa itu Fatihatul Kitab, Mim itu Suratul Maidah, ya. Jadi kalau misalkan dalam 7 hari itu pengen murojaah 1 Quran 1 kali khatam dalam 1 pekan, ya. Fa dimulai dari Fatihah, dari hari pertama mungkin hari Ahad, mulai dari Al-Fatihah dia murojaah di hari Ahad sampai akhir An-Nisa, ya, sampai surat An-Nisa, sampai akhir maksudnya, ya. Kemudian ya hari yang kedua hari Senin, Mim mulai dari Al-Maidah, Mim, mulai dari Al-Maidah sampai pada An-Nahl, mohon maaf, sampai pada surat At-Taubah, ya. Ada ya, Fami, ya. Sampai pada surat At-Taubah, ya. Kemudian hari Selasanya mulai dari ya Fami, ya Yunus, awal surat Yunus sampai An-Nahl, ya. Kemudian nanti hari keempat mulai dari Bani Israel, Al-Isra, ya. Bani Israel, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, sampai pada surat Al-Furqan, ya. Itu hari keempat. Kemudian hari kelima, ya, Yaumul Khamis, ya, hari Kamis, mulai lagi dari surat Syu'ara, sampai surat Yasin, hari Kamis sampai surat Yasin. Kemudian nanti hari Jumat, ya, hari ke-6, ya, mulai dari Was-Saffat, ya, As-Saffat, bisyauq, wawu, ya, bisyauq, wawu, dari surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat, hari ke-6, hari Jumat. Kemudian hari Sabtu, hari terakhir, dari Qaf, surat Qaf, bisyauqin, Qaf, ya, dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, ini metode para salafus saleh yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan, ya, 7 hari, dengan metode tadi, nama huruf di nama surat, di awal nama surat, ya, ada fam yang terkumpul dalam kalimat fammi bisyauqin, atau maknanya fammi itu bibirku, bibirku selalu rindu, bisyauq selalu rindu dengan tilawah ayat Al-Qur'anku, ya, tilawah ayat Al-Qur'an, ya. Jadi ini kebanyakan para salafus saleh itu menghatamkan Al-Qur'an di waktu 7 hari 7 malam, ya. Kita lanjutkan, wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin. Nah, meskipun ada sebagian yang lain yang lebih sedikit dari itu, ada 6 hari 1 kali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin, dan dari sebagian salafus saleh yang lain mereka menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu 5 hari 5 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin, dan sebagian lagi menyelesaikannya dalam waktu 4 hari. Wa an katsirin fi kulli 3 layalin, ya, fi kulli 3 layalin, ya, dari sebagian yang lagi, ya, sebagian salafus saleh yang lain, kebanyakan salafus saleh yang lain juga menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu 3 hari. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain, ya, sedangkan sebagian yang lain lagi menghatamkan dalam waktu 2 hari 2 malam. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Sebagian salafus saleh yang lain juga ada yang menghatamkan dalam waktu 1 hari 1 malam, ya, 1 kali. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain, dan ada di antara minhum, min sini yufidu qalil, ya,
Jadi wa minhum disampaikan oleh Imam Nawawi, dan dari mereka, maksudnya dari sebagian salafus saleh yang banyak itu ya, ada di antara mereka, jumlahnya mungkin sedikit ya, itu dalam satu hari satu malam 2 kali khatam. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan. Bahkan ada di antara mereka juga yang satu hari satu malam 3 kali khatam. Wa khatama ba'duhum 8 khatamatin arba'an bil laili wa arba'an bin nahar. Bahkan ada di antara mereka yang sedikit itu ya, ada yang satu hari satu malam ya, mereka menghatamkan 8 kali. 4 kali khatam di malam hari, 4 kali khatam di siang hari. Ini semua diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk memberikan pada kita nasihat agar kita ya sebagai pengemban Al-Qur'an ya, penghafal Al-Qur'an ya, untuk iltizam dengan murajaah, memutkinkan hafalan Al-Qur'an kita dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, sering berduduk-duduk dengan Al-Qur'an ya, membacanya, tilawah, murajaah ya. Ya. Karena ini ada contoh dari para salafus salih. Nah, kemudian baru di alinea berikutnya diceritakan siapa sih mereka, siapa para pelaku dari kalangan salafus salih itu yang gemar menghatamkan Al-Quran secara konsisten di hari-hari, di malam-malam itu. Ada yang 7 hari, 8 hari, ada yang 3 hari, bahkan sehari. Siapa mereka? فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ خَتْمَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Adapun orang-orang yang menghatamkan ya 1 kali khatam di dalam 1 hari dan 1 hari 1 malam, di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Tamim ad-Dari. Ya, Utsman bin Affan, sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Tamim ad-Dari. Selalu diceritakan sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu diceritakan dengan kedekatannya dengan Al-Qur'an ya. Ya, ini menunjukkan betapa Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang qurra'nya, sahabat yang ahli dalam Al-Qur'an ya. Kemudian juga di antara kemuliaan sahabat mulia ini Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya karena menikahi dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dari sejarahnya, dari Utsman bin Affan ini ya, juga memiliki prestasi yang gemilang di dalam sejarah Islam. Beliau jama'a al-mushaf, sahabat Utsman ini mengumpulkan mushaf Al-Qur'an ya. Jadi tidak heran kemudian kalau banyak sirah, banyak literasi yang menyatakan bahwa sahabat Utsman bin Affan ini selalu dikaitkan dengan kitabullah Al-Qur'an ya. Baik ketika beliau sebelum menjadi khalifah maupun saat menjadi khalifah. Kemudian juga sahabat Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari ini beliau disebut nisbahnya dengan ad-Dari, namanya dinisbatkan dengan ad-Dari. Sebagian ulama mengatakan ad-Dari ini nisbatan ila darin kana yata'abbadu fih ya. Ya, ada satu ruangan, satu bilik ya, satu tempat yang kemudian Tamim ad-Dari itu senang beribadah di dalamnya, gemar beribadah di tempat itu, maka disebut dengan Tamim ad-Dari. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, beliau hijrah ke Palestina ya, dan tinggal di Baitul Maqdis. Nah, dari kalangan sahabat ini yang tersebut menghatamkan Al-Qur'an 1 hari 1 malam 1 kali, 1 hari 1 malam itu hatam 1 kali, adalah sahabat Utsman bin Affan dan juga Tamim ad-Dari. Kemudian ada Sa'id bin Jubair. Ada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah
Imam Tabi'in, ya, Imam Tabi'in, ya, tokohnya Tabi'in, ya, yang mana kita tahu, ya, beliau meninggal dihukum oleh seorang penguasa zalim bernama Hajjaj bin Yusuf, ya. Kemudian ada Imam Mujahid wa Mujahid. Imam Mujahid ini juga seorang mufassir, ya, dari kalangan tabi'i. Wasyafi'i wa akharun. Ya, ada Sa'id bin Jubair wa Mujahid dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau Sa'id bin Jubair dan Imam Mujahid ini tabi'in, wasyafi'i tabi'in, ya. Wa akharun dan yang lainnya. Mungkin ada yang tidak diketahui oleh Imam An-Nawawi dari literasi. Nah, ini ada Sa'id bin Jubair dan Mujahid yang diketahui, maka dituliskan di sini bahwa dari kalangan tabi'in mereka berdua gemar menghatamkan Al-Quran dalam waktu, ya, 1 hari 1 malam. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i dari tingkatan tabi'ut tabi'in. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamatin, ya. Sedangkan yang menghatamkan 1 hari 3 kali khatam adalah Salim bin Itr, sahabat Salim bin Itri radhiyallahu an, ya. Salim bin Itr radhiyallahu an, qadhi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu an. Dia adalah seorang hakim di Mesir pada masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu an. Wa ruya Abu Bakr bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin 3 khatamat. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud bahwasanya Salim bin Itr ini menghatamkan dalam 1 hari 1 malam 3 kali khatam. Qala Syekh Shalih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu an, ya, berkata Syekh Shalih Abu Abdurrahman As-Sulami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Maghribi yaqul, aku telah mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi, dia berkata, kana Ibnul Katib radhiyallahu an yakhtimu bin nahari 4 khatamatin wa bil laili 4 khatamatin. Ya, bahwasanya Ibnul Katib, ya, Ibnul Katib ini ada yang mengatakan namanya ada Hasan bin Muhammad bin Hasan, dan dia dari kalangan tabi'in, ya. Semoga Allah meridai Ibnul Katib ini bahwasanya dia menghatamkan Al-Quran 4 kali di waktu siang dan 4 kali di waktu malam dalam 1 hari, ya. Dalam 1 hari 4 kali khatam di waktu siang dan 4 kali khatam di waktu malam hari. Wa hadza aktsaru mimma balaghana fil yaumi wal lailah. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan inilah jumlah yang paling banyak, ya, dan paling sedikit harinya, maksudnya 1 hari, ya, tapi banyak sekali khatamnya, ya. Aktsar paling banyak khatamnya, jumlahnya paling banyak, ya. Ma balaghana yang tersampaikan pada kami fil yaumi wal lailah, yaitu khatam dalam 1 hari 1 malam sebanyak 8 kali. 4 kali di waktu malam dan 4 kali di waktu siang. Ini cerita-cerita dari kalangan salafus salih, bagaimana mereka ta'ahud bil Quran, konsisten murajaah dengan Al-Quran. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana mereka para salafus salih bisa sampai, ya, bisa melakukan hal itu? Apakah hal tersebut karena kebiasaan mereka yang di luar adat, ya, sehingga kita mau mencontohnya susah, ya? Atau apakah karena keberkahan di zaman itu, di zaman salafus salih, ya, dari memurajaah Al-Quran yang tidak bisa terulang di zaman sekarang ini? Nah, ya, kemungkinan yang kedua ini mungkin sekali, karena mungkin di waktu itu waktu sangat berkah, ya, waktu salafus salih mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan atau dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar prasangka kita, di luar kebiasaan orang-orang sekarang ini, orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, ya. Artinya kemudian dari pertemuan kita kali ini, para pemirsa IPASKA TV yang dimuliakan oleh Allah, kita hendaknya mencontoh mereka, hendaknya mengambil pandangan dalam hal murajaah Al-Quran sebagaimana mereka. Tadi kalau disebutkan dalam waktu terendahnya adalah 2 bulan itu khatam 1 kali, itu kita bisa melakukannya.
Atau naik tingkat berikutnya, yaitu 1 kali khatam dalam 1 bulan, pun berarti 1 hari 1 juz kita bisa melakukannya. Ya, kalau 2 bulan 1 kali khatam, berarti 1 hari setengah juz. Ya. Bahkan ada yang lebih dari itu, ya. Dan ini lumrahnya para qurra melazimkan dengan 7 hari khatam 1 kali dengan metode tadi fambi bisyauq, ya. Dan sebagian dari mereka, para salafus saleh, bisa lebih semangat lagi, lebih, dan bahkan bisa murojaah dengan level yang paling tinggi, ya, yaitu 3 kali ya, atau 2 hari 3 hari 1 kali khatam, atau 2 hari 1 kali khatam, atau 1 hari 1 kali khatam. Bahkan tersebut 1 hari bisa khatam 8 kali. Ini yang tersampaikan pada Imam Nawawi dan kemudian ditulis di dalam kitab ini. Nah, artinya apa? Itu beberapa tingkatan-tingkatan kita bisa mengambil beberapa pilihan sebenarnya. Ya, kalau mau yang konsisten tingkat tinggi, ya silahkan diambil yang paling tinggi. Ya. Atau kalau mungkin bisanya yang dengan level terendah karena ada pekerjaan, ada kesibukan yang lain, kesibukan pekerjaan yang lain, maka ambillah level yang ringan, yang sesuai dengan kondisi kita. Kita lanjutkan kembali. Waruwiya as-sayyidul jalilu Ahmadud Dawraqi bi isnadihi an Mansur ibn Zadhan min ubad tabi'in radhiyallahu an, ya. Dan diriwayatkan dari Sayyid al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi, ya, dengan sanadnya, dengan isnadnya dari Mansur bin Zadhan. Mansur bin Zadhan ini adalah seorang min ubadit tabi'in, ahli ibadah dari kalangan tabi'in, ya. Annahu kana yakhtimul Qur'an fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashri, bahwasanya Mansur bin Zadhan ini menghatamkan Al-Qur'an di waktu antara sholat zuhur sampai asar. Wa yakhtimuhu aidan fi ma bainal maghrib wal isya, dan dia juga bisa menyelesaikan di waktu antara maghrib sampai isya, tapi di bulan Ramadan, fi Ramadan khatmataini wa syai'an, antara maghrib sampai isya dia bisa 2 kali khatam dan ditambah beberapa surat, tapi ini di bulan Ramadan. Wa kanu yuakhiruna al-isya fi Ramadan, dan mereka para salafus saleh tabi'in di sini, ya, mengakhirkan sholat isya di waktu bulan Ramadan ila an yumdiya rub'al lail, ya, sampai 1/4 malam, ya. Akhirnya sholat isya itu diakhirkan sampai 1/4 malam. Nah, mungkin sekitar sholat isyanya baru mulai jam 10 atau jam 11 malam. Rub'ul lail, ya. Waruya Abu Dawud bi isnadihi sahih anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi ma bainal maghribi wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Dan diriwayatkan dari Abu Dawud, ini riwayat-riwayat ini sering tersebut dari riwayat Al-Imam Abi Dawud. Kenapa? Karena Al-Imam Abi Dawud itu menulis satu bab tersendiri dalam sunannya, dalam kitab hadisnya, yaitu bab tentang kitabatul mushaf, ya, menulis mushaf, dan di situ disebutkan tentang riwayat-riwayat ini, ya. Maka di kitab Tibyan ini cerita-cerita ini tentang bagaimana para salafus salih murajaah tilawah Al-Quran ini diambil dari riwayat Abi Dawud atau dalam sunannya. Anna Mujahidan kana yakhtimu Al-Qur'ana fi Ramadan fi ma bainal maghribi wal isya'i fi kulli lailatin min Ramadan. Bahwasanya Imam Mujahid disebutkan, ya, Imam Mujahid seorang mufassir dari tabi'in, dia menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan antara maghrib sampai isya, ya, setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib sampai isya, ya, dan isyanya tadi diakhirkan sampai 1/4 malam, 1/4 malam salatnya, ya, itu setiap malam dia khatam, ya. Tilawah Al-Quran antara maghrib sampai isya, yang sholat isyanya di jam 11 malam, dia bisa khatam setiap malam di bulan Ramadan, dia khatam 1 kali khatam, ya. Itulah Imam Mujahid.
Kemudian wa an Mansur qala kana Ali al-Azdi yahtimu fi ma bainal maghribi wal isya'i kulla lailatin min Ramadan. Begitu juga Mansur menyampaikan bahwasanya Aliul Azdi, kana Aliul Azdi, seorang salaf bernama Aliul Azdi, dia juga menghatamkan Al-Qur'an ya antara maghrib sampai isya di malam Ramadan satu kali khatam. Wa an Ibrahim bin Sa'd qala kana abi yahtabi fama yahillu hubwatahu hatta yakhtimul Qur'an. Dan ada cerita ini dari Ibrahim ibn Sa'ad ya. Ibrahim bin Sa'ad menceritakan bapaknya ya. Nama bapaknya ya Ibn Sa'ad. Kana abi, bahwasanya bapakku, kata Ibrahim, bahwasanya bapakku itu merangkul lututnya dengan tangan. Merangkul kedua lututnya dengan tangannya ya. Maksudnya merangkul dengan tangannya, kedua lututnya dirangkul ya. Sampai kemudian lutut dan pahanya itu menempel ke bagian perut ya, dirangkul begitu. Fama yahullu hubwatahu, kemudian dekapan rangkulan lututnya itu tidak dilepas hatta yakhtimul Quran, sehingga dia menghatamkan Al-Quran. Nah ini cerita dari Ibrahim ibn Sa'ad. Sebegitu ta'ahudnya para salafus salih ya, kita sampai kadang ketika membaca riwayat-riwayat ini kayaknya tidak masuk akal, di luar nalar kita. Kayak orang sekarang itu tidak mampu, kayak sudah tidak lagi mampu mencontoh kebiasaan para salafus salih itu dalam ta'ahud bil Quran ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa ammal ladzi yahtimul Quran fi raka'atin fala yuhsaun ya, likathratihim. Sedangkan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, dalam satu rakaat di dalam sholatnya, maka tidak terhitung. Hal itu tidak terhitung. Fala yuhsaun likathratihim, karena saking banyaknya yang melakukan itu. Faminal mutaqaddimin, ada di antara para sahabat terdahulu yang melakukan hal itu ya, satu rakaat satu kali khatam Al-Quran ya. Mereka tersebut namanya adalah Utsman bin Affan, wa Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ada Utsman bin Affan, kemudian Tamim ad-Dari, kemudian ada Imam Tabi'in tadi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, khatmatan fi kulli rak'atin fil Ka'bah. Wa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum khatmatan fi kulli rak'atin fil Ka'bah. Sa'id bin Jubair itu menghatamkan satu Quran dalam satu rakaat salatnya di dalam Ka'bah. Ya, jadi Sa'id bin Jubair ini ya salat di dalam Ka'bah, kemudian satu rakaatnya dalam satu rakaat dari salatnya itu satu kali khatam. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fakatsirun. Sedangkan yang menghatamkan satu pekan atau 7 hari ya, satu kali khatam itu banyak. Naqala an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah Naqala an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Ya, di antara yang tersampaikan pada kita yang melakukan khatam satu pekan satu kali ya, di antaranya ada Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini nama-nama qurra dari kalangan sahabat. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. Artinya mereka, para sahabat tersebut, melazimi untuk murajaah khatam satu Quran dalam waktu satu pekan. Satu pekan satu kali. Wa an jama'atun minat tabi'in, sedangkan dari kalangan tabi'in seperti siapa? Ka'abdurrahman ibn Yazid, wa Alqamah, wa Ibrahim rahimahumullah. Seperti Abdurrahman bin Yazid, kemudian ada Alqamah Ibrahim ya, dari kalangan tabi'in yang satu pekan satu kali khatam. Ada Abdurrahman bin Yazid dan juga Alqamah dan Ibrahim. Lalu kemudian dari riwayat-riwayat atau cerita-cerita ini Imam Nawawi kemudian menyimpulkan begini. Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Dan terkait pilihan kita mencontoh dari adat salafus soleh dalam murajaah ini, hal tersebut kembali kepada perbedaan masing-masing orang.
faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataifin wa ma'arifin, maka barang siapa yang mungkin memiliki kelebihan dan lebih bisa untuk daqiqul fikr, merenungi, tafakkur pada ayat-ayat Al-Quran sehingga menemukan rahasia-rahasianya dari ayat-ayat Al-Quran, wa ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan dari ayat Al-Quran, falyaktasir, hendaknya dia cukup ala qadri ma yahsulu lahu, ya, dengan ukuran yang dia bisa dapat, kamalu fahmin ma yakra'uhu, dia dapat menyempurnakan pemahaman dari apa yang dibaca. Ya, kalau dia bisa sambil tafakkur, tadabbur dari ayat-ayat murojaahnya, ya, dengan ukuran harus 3 hari, ya, atau 1 pekan, atau mungkin 1 bulan, yang penting tilawahnya bisa sambil tafakkur sehingga menemukan lataif, rahasia-rahasia dari ayat-ayat Al-Quran atau makna-makna hikmah di situ, maka kembali kepada kemampuan masing-masing personil atau masing-masing orang, ya. Ya. Wa kadza man kana masghulan bi nashril ilm, dan juga mungkin begitu juga mungkin ada yang tersibukkan dengan nashrul ilm, menyebarkan ilmu, dakwah, au ghairihi, atau yang lainnya, min muhimmatid din, dari kepentingan-kepentingan agama, artinya kepentingan untuk mengurus agama, ya. Wa masalihil muslimin al-'ammah, atau bekerja memberikan maslahat untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dia memiliki kesibukan itu selain dari kesibukan murojaah, maka silahkan dipilih dari berapa kadar atau berapa hari yang diinginkan, yang tidak keluar dari asas bisa tafakkur, bisa menghayati dari ayat-ayat hafalannya itu. Falyaktasiru ala qadri ma la yahsulu bisababihi ikhlalun, ya. Hendaknya dia cukup dengan ukuran, ya, yang tidak mengeluarkan darinya, ya, untuk mendapatkan hikmah tadi, bisababihi ikhlalun, atau yang kalau cepat-cepat, ya, murojaahnya mungkin pengennya lebih cepat dengan hari yang lebih singkat begitu, ya, sehingga darinya ikhlal, ada kerancuan, ada tidak bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang dia baca, ya, bima huwa marsidun lahu, karena ada hal yang dibebankan padanya. Wa in lam yakun min haula'il madhkurin, kalau dia tidak tidak bisa melakukan sebagaimana salafus salih atau nama-nama salafus salih yang tersebut, falyastakthir ma amkanah, maka perbanyaklah sesuai dengan kemungkinan yang bisa dia lakukan. Min ghairi khurujin ila haddil malali wal hadramah, dengan tidak keluar dari batasan bosan atau hadramah, atau membaca dengan suara tidak jelas. Hadramah itu membaca Quran dengan suara tidak jelas, sehingga dia tidak bisa menghayati dari bacaan Al-Qurannya. Jadi hadnya atau ukurannya, standarnya itu apa? Pokoknya murojaah, ya, dengan murojaahnya itu dia bisa menghayati bacaan Al-Qur'annya, ya, dengan tidak kemudian menjadi malas dan tidak juga menjadi bacaannya menjadi tidak jelas. Min ghairi khurujin ila haddil malali wal hadramah. Ya, ini. Sehingga standarnya begitu. Pokoknya ambil, silahkan kalian pilih, entah 2 bulan, entah 1 bulan, 2 bulan 1 kali khatam, atau 1 bulan 1 kali khatam, atau 10 hari 1 kali khatam, atau 8 hari 1 kali khatam, atau 7 hari 1 kali khatam, atau 1 hari 1 kali, 3 hari 1 kali khatam, atau 1 hari 1 kali khatam. Silahkan dipilih atau diambil sesuai kemampuannya, yang dengan kemampuannya itu dia bisa paham nih, saya tuh pasnya ukurannya sebegini. Ya, kalau bacaan saya bisa mengena di hati saya harus membaca Quran di waktu sekian. Nah, dengan waktu 7 hari, atau waktu 1 bulan, atau 2 bulan. Ya. Sehingga tidak keluar dari batasan itu tadi. Jangan sampai ikhlal dari bacaannya menjadi rusak, sehingga timbul kebosanan, sehingga timbul bacaan yang tidak jelas. Ya.
Ini kurang lebih penjelasan dari Imam Nawawi di fasal ini, dan kita akan teruskan fasal ini yang belum habis insyaallah di pertemuan berikutnya. Di penutupan atau di penghujung dari pertemuan kita kali ini, kami mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kami terjemahkan, kami ulas dari kitab ini tadi, bahwa seorang penghafal Al-Quran atau hamilul Quran hendaknya mencontoh para salafus salih dalam murajaah, dalam mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya, sehingga Al-Quran itu tetap memberikan keberkahan bagi dirinya, bagi akhlaknya, bagi karakter dia, ya, sehingga semakin dekat dengan Al-Quran, semakin terjaga kebiasaannya, perilakunya, dan semakin memuliakan Al-Quran, Allah pun akan memuliakan dia, ya. Cara memuliakan Al-Quran dengan tidak meninggalkan murajaah Al-Quran, sehingga tadi sudah kita sebutkan atau kita baca tentang contoh-contoh sosok siapa saja dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus salih, bagaimana kehebatan mereka dalam murajaah Al-Quran, dalam tilawah Al-Quran di kesehariannya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.